Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Kali ini saya punya garapan Supra 125 ya. Tenaganya itu udah agak drop ya. Tenaganya loyo lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini udah saya buka ya. Tutorial pembukaannya memang nggak saya videokan tadi, dan pengetesannya juga tidak saya videokan. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu cara bongkar pasangnya, bisa dilihat di video saya yang lainnya. Kalau mau mencari video-video saya itu gampang aja. Misal Anda cari hilang pengapian motor Supra 125, terus belakangnya tambahi kembang turi channel gitu. Atau misal cara ganti kampas ganda Supra 125 kembang turi channel, belakangnya kasih tambahan gitu aja. Karena video saya itu udah ribuan, jadi ya wes kemungkinan ada lah. Dulu pernah saya bikin karena. Oke, langsung aja. Di motor ini kan nggak ada tenaganya. Ini udah saya bongkar. Nah, ternyata di sini itu kampas gandanya baru, Kang Bro. Kampas ganda baru. Nah, mereknya ini MB ya. Kampas ganda baru. Baru, masih tebel. Kelihatan masih warnanya aja masih bersih. Cuman di sini itu ada ini. Jadi di sini itu udah kemakan ya kan, udah kegerus, udah beralur. Nah, alurnya lumayan dalam. Tapi di sini terlihat itu bekasnya diratakan. Entah itu pakai gerinda atau pakai apa, ini loh bekasnya itu udah mungkin alurnya udah terlalu dalam terus diratakan. Ya kan? Trik seperti ini itu bisa dilakukan ketika dalam kondisi darurat ya, terus nggak punya duit belas, babar belas ya, bisanya diratakan itu bisa. Tapi yang namanya diakalin tetap ada konsekuensinya. Nah, ini kalau ininya diratakan seperti ini, itu apakah bisa efektif, Mas? Bisa, tapi tidak sampai 90%. Jadi naiknya tenaga itu paling 60%-an. Jadi kayak ya dibilang nggak loyo nggak, tapi yang bertenaga banget juga enggak. Kayak gitu ya, namanya diakalin. Jadi jarak antara kampas ganda, ketika kampas ganda itu dipasang seperti ini. Nah, dengan mangkuknya, antara ini dengan mangkuk, walaupun kampas ganda ini baru, itu jaraknya itu lumayan jauh ya, lumayan jauh. Jadi ketika kampas ganda buka itu jaraknya agak jauh. Jadi terasa ketika kita tarik gas. Nah, nariknya agak dalam, motor baru jalan gitu. Enggak langsung responsif banget, enggak. Jadi nariknya agak jauh. Tapi motor tetap bertenaga. Misal dipakai nanjak apa tetap bertenaga, hanya saja nariknya agak dalam. Ya, gitu. Tapi kalau alurnya udah parah, biasanya juga terjadi slip. Walaupun ya kampas ganda baru. Contohnya kayak ini. Apalagi ini kampas ganda yang aftermur lah ya, bisa dibilang rata-rata after. Biasanya kampas ganda yang aftermur seperti ini, apalagi yang kampasnya hitam-hitam seperti ini, itu kurang efektif. Ini berdasarkan pengalaman saya bukan jelek-jelekkan merek ini, enggak. Cuman biasanya yang model-model kayak gini, yang langsung PNP kayak gini, udah sama dudukannya biasa 100 ribuan, 130, 150, 100 ribuan yang langsung plek kayak gini, apalagi di bawah 100 ribu biasanya itu enggak efektif, Bang Bro ya. Walaupun ini baru, loncengnya baru. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi ya, ini saran saya aja. Saran saya itu mendingan Anda beli yang kampas only, sepatunya doang. Nanti tak contohin, yang sepatunya aja dibeli, tapi yang mereknya lumayan lah ya, yang nggak jelek-jelek banget. Kalau nggak mampu beli ori, misal FCC ya, terus Daiso, Federal, itu masih mending. Tinggal pindah ininya, sepatunya ini. Untuk tutorialnya ada di video-video saya, bisa cek video saya yang lainnya. Nah, tinggal pindah, daripada yang beli PNP kayak gini. Ini biasanya yang model-model kayak gini itu enaknya pertama kali dipasang ya. Jadi pas pertama dipasang beberapa hari itu nyaman. Nanti udah masuk bulan pertama, bulan kedua itu sudah mulai terasa. Ya, ini buat yang peka aja. Kalau yang nggak peka ya terlihat sama aja. Kalau aku sebagai mekanik biasanya semakin lama bulannya biasanya mulai penurunan. Ada penurunan
akselerasi, pokoknya kurang nyaman, dia mulai selip-selip. Nah, mendingan beli yang kampas only aja, nggak usah yang PNP kayak gini, yang kampas-kampas doang, tapi yang lumayan. Kalau bisa ya ori, kalau nggak bisa ya yang merek-merek yang lumayan lah ya, jangan yang terlalu murah. Tapi kalau mangkuknya ini, ya loncengnya ini, Anda bisa pakai merek yang murah-murah, lonceng full terserah. Atau kalau krisis ya, nggak punya duit, misal beli mangkuknya ini aja, itu terserah, merek biasa pun nggak apa-apa. Bahkan di online pernah saya lihat itu yang harga 25.000, 30.000 itu ada. Itu saya pernah nyoba sendiri ya untuk loncengnya ini, yang harga 25 ribuan itu dipasang masih enak aja. Tenaganya masih ngisi, masih enak dan awet. Yang penting kampas gandanya yang bagus. Itu pernah saya mix ya, antara kampas ganda yang ori kalau nggak salah, terus ininya yang murah, yang 25 atau 30 itu. Kenyataannya enak, tarikannya enak. Intinya itu ini, intinya kampas gandanya yang bagus. Kalau masalah lonceng yang biasa pun nggak masalah. Kalau kampas ganda bagus dia tetap ngegrip kok. Cuman hanya bedanya ketika ke lonceng atau mangkuknya ini yang murahan, itu dia cepat beralur. Kalau yang nggak murah, yang mahal lah ya, yang bagus itu nggak cepat beralur. Itu aja bedanya. Dia lebih empuk lah ya. Tapi untuk masalah selip nggak selip ya, kemungkinan kebanyakan yang saya coba itu kurang lebih aja. Masalah grip besinya ini ya, karena yang menentukan gripnya itu lebih ke kampasnya. Ini pengalaman saya aja. Ada yang bilang, "Mas, aku pakai Federal kok selip, pakai Aspira selip, pakai NPP selip gitu ya." Nah, sepengalamanku sendiri, aku mau pakai merek apa-apa, kalau loncengnya ini ya merek apa-apa itu, merek bebas lah, Federal, NPP, Aspira dan lain-lain, itu saya nggak pernah punya kendala. Yang sering berkendala itu ini. Saya pernah masang yang kayak gini, baru mahal 150-an kalau nggak salah. Dulu pernah saya review itu, tak pasang pertama motor masih guweng. Ketika saya ganti kampasnya ini, bekasan malan ya, yang original langsung ngegrip. Padahal loncengnya nggak saya ganti, tetap yang sama sebelumnya. Nah itu kalau masalah lonceng itu Anda bisa bebas pakai yang murah, pakai yang mahal. Menurut saya itu bebas, itu tergantung budget ya. Jelas ada harga, ada kualitas. Kalau punya duit ya mending yang bagus. Tapi kalau nggak ada yang biasa nggak apa-apa untuk bagian lonceng. Tapi untuk bagian kampas saya sarankan yang lumayan lah, yang lumayan bagus lah. Jangan yang jelek-jelek banget. Nah ini ada beberapa merek yang nantinya saya pasang ya. Jadi ini apa ya, kemarin yang punya sih nanya ke saya sih rekomendasinya apa ya. Kalau sebelumnya sih pakai FCC Mix Federal itu ngegrip ya, walaupun Federalnya itu mangkuknya udah mulai aus, itu gripnya bagus ya. Istilahnya sampai titik darah penghabisan lah ya. Antara kampas ganda FCC dan Federal ini lumayan ngegrip ini mangkuknya ya. Cuman untuk kampas kopling memang sebenarnya saya nggak rekomendasikan merek FCC karena platnya itu tipis, semutnya wakemen. Nah ini untuk kampas koplingnya, dia itu jarang-jarang, nggak serapet mirip original tuh nggak. Nah ini loh, nah ininya itu jarang-jarang Kang Bro. Ya ini letak ininya itu renggang-renggang, nggak rapet. Kalau ori kan rapet. Nah itu yang kurang saya suka di FCC untuk kampas kopling. Tapi material bahannya bagus, mirip original. Oke, ini kita mix karena ini permintaan konsumen sendiri, yang belanja juga konsumen. Jadi tapi sebelumnya minta rekomendasi. Oke, kita akan pasang dulu keling ininya. Nanti saya press karena saya pemasangannya pakai alat press ya. Saya akan press. Terus kita akan pasang kampas gandanya. Ini nggak usah dipakai ini yang kayak gini. Pakai dudukannya aja. Ini kampas gandanya nanti kita ganti. Nah, mendingan beli yang kayak gini aja, kampas only aja. Nah, kayak gini. Kampas only aja kayak gini. Tapi kalau
motor Anda misal penggantian kampas ganda kok pernya patah ya, harus ganti kayak gini, karena yang kayak gini-gini tuh nggak ada pernya. Tapi ya ini ada tapinya, FCC itu kampas gandanya kualitasnya itu nggak sama dengan original, tetap beda ya. Banyak yang bilang FCC itu vendor ori, memang vendor ori, tapi untuk merek sendiri FCC atau YSP yang dijual itu tidak sama dengan original, beda ya, kasih tahu kayak gitu. Jadi nanti jangan berharap yang lebih, dikira plek ketiplek kayak ori, enggak, tetap beda, cuman ya kualitasnya masih lumayan. Oke Kang Bro ya, jadi ini kampas koplingnya. Nah lagi saya susun, ternyata tadi saya cek itu kampas koplingnya yang punya bukan KPH, ini kan injeksi ya. Sebenarnya motor ini injeksi dibikin karbu, tapi ini yang injeksi KPH yang ada stutnya di sini. Nah KPH tapi yang injeksi, kan ada yang sekarang injeksi ya, Supra 125 injeksi itu kan KYZ ya. Nah sedangkan yang dibeli ini itu KJZ. Kalau kampas gandanya sama, KPH KJZ itu sama, tapi untuk kampas koplingnya beda. Nah ini kan ada besinya. Nah untuk yang KJZ, sedangkan yang KPH itu nggak ada. Apakah mataharinya ini sama-sama, cuman bedanya yang ada besinya ini. Jadi untuk bagian yang ada besinya ini, nah tonjolannya itu lebih panjang. Nah lihat, ini lebih rendah ya, ini lebih tinggi, jadi lebih panjang yang ini. Tapi ini khusus yang pakai tonjolan ini. Nah khusus yang ada tonjolan ini rendah, ini tinggi. Jadi kalau dimasukkan di hose couplingnya si KPH itu nggak bisa. Jadi saya akan gerinda. Ini nanti dipotong segini, terus otomatis si ini nanti akan keluar, dibuang ya, ini gerinda. Kalau nggak gitu nggak kepake nanti kampasnya. Supaya bisa kepake ya kita gerinda. Ini yang beli si owner sendiri. Kemarin sebelumnya udah saya bilang, loh kok pakai KJZ, saya bilang gitu. Kata penjualnya sama mas, motor kan injeksi. Ini masalahnya injeksi yang pertama. Kalau yang sekarang kan KJZ. Yes, nggak apa-apa, bengkel pasti ada cara. Nah ini Kang Bro ya, udah saya gerinda, termasuk yang ini tadi yang nggak ada besi berdirinya, tapi yang ada lubang-lubangnya. Jadi yang pokoknya yang ada besinya, yang ada lubang-lubangnya, kampasnya itu semuanya itu lebih panjang daripada yang polosan kayak gini. Nah ini yang pokoknya yang ada lubang atau ada besinya ini saya potong. Wes ya, kita akan pasang di motornya. Nah ini Kang Bro, ini kan mau saya ganti kampas ganda. Ternyata di sini juga udah diakalin. Nah ini, jadi setiap karet peredamnya itu dikasih pelor macam ini. Ya mungkin tujuannya supaya si kampas ganda lebih ngebuka ya. Jadi nutupnya gini agak jauhan. Nah, jadi dia lebih dekat dengan mangkuknya mungkin, tapi yang jelas ini kan besi ya kan. Nah ini besi, otomatis kalau buka nutup kayak gini, nah timbul suara nanti malah tek. Nah misal kita player tek, ini dikasih semua ya, tiga-tiganya. Jadi malah karet yang ada ini malah pecah, karet bumper peredamnya ini pecah. Nanti kita ganti aja ya, yang ori aja biar awet. Kalau karet-karet kayak gini itu hampir bebeknya Honda itu sama aja, mau Supra 125 terus Revo apa itu sama. Nah nanti kita ganti aja kayak gini. Ini kita lepas, ganti pakai ngep CC. Nah, pas ya di sininya, nggak ada sesek atau apa yang aneh-aneh. Ini presisi ya kan, presisi. Nah nanti pas di player enggak bunyi trotok tapi halus. Oke, tinggal pasang pernya dan penutupnya lagi. Sayangnya per
after ya, aku nggak punya bel yang ori. Nah ini untuk bagian loncengnya udah saya pasang ya, yang baru federal. Terus ini kampas koplingnya juga udah saya pasang dengan cara digerinda tadi karena punyanya Supra injeksi KYZ. Nah ini mangkok kampas gandanya. Nah untuk kampas ganda sendiri Kang Bro ya, yang perlu diperhatikan saat pemasangan seperti ini itu, nah biasa kan di bagian sini itu kan banyak kotorannya, residu-residunya itu kan banyak ya kan. Jadi usahakan ini tuh dibersihkan. Nah ya, jadi kalau masih banyak residunya, khawatirnya ini kan jalur oli masuk ke sini, keluar lewat sini, nanti masuk lagi dia lewat celah-celah ini loh, segi 4 nih lah. Nah yang dikhawatirkan nanti ketika banyak kotoran di sini, apalagi kotorannya udah nyumbat di as ini, nah oli yang tadi dipompakan dari sini ke sini di filter itu justru nggak mengalir ke bagian krek as, akhirnya setang kurang pelumasan gitu ya. Kita rakit kembali. Matahari dulu, terus ring outside. Jadi saya pernah dapat itu ring outside dulu baru matahari. Nah matahari dulu baru ring outside. Tulisan outside-nya itu menghadap ke sini ya, atau tulisannya di luar. Itu ring melengkung supaya nggak mudah lepas. Tapi untuk bagian sini ini ringnya itu nggak melengkung ya, ringnya rata tebel gitu. Kalau untuk jenis Supra 125, kalau Supra Eclama atau C series itu dia ringnya melengkung juga di bagian sini. Oke, kita kencengin. Nah ini bisa dilihat celahnya itu sangat rapat ya. Jadi antara kampas dengan lonceng ini rapat, tapi ada setan ya, jangan rapat mepet. Nanti kalau rapat mepet indah ini nggak bisa free, nanti ujung-ujungnya nggak bisa dikopleng malahan. Jadi ini tetap bisa free, tapi jaraknya itu rapat. Nah keuntungannya apa ketika kampas ganda dengan si lonceng ini dekat ya atau rapat? Nah keuntungannya itu akselerasinya lebih dapat ya untuk motor yang pakai kopling otomatis kayak gini ya. Jadi digas dikit itu dia langsung nyantol. Nah gitu. Tapi masalah tenaga bukan karena ini rapat. Nah jadi banyak yang salah kaprah ketika si lonceng ini aus atau kampas gandanya menipis ya kan, atau kampas ganda aftermur biasanya itu kadang itu diganjal sama ya kayak ini tadi contohnya diganjal, dimepetin. Ya mungkin kalau dimepetin secara akselerasi memang dapat, walaupun kampasnya non ori atau aftermur lah ya, itu tetap dapat, tapi tenaga tetap nggak bisa maksimal seperti kampas yang bagus ya. Jadi kalau mepet itu belum tentu tenaganya makin bagus, belum tentu, tapi akselerasinya pasti lebih bagus daripada yang jaraknya lebih jauh. Cuman kalau tenaga tetap kembali ke material kampas sendiri dan si mangkoknya. Jadi semakin bagus material dan mangkoknya, tenaganya juga lebih bagus. Jadi kalau yang bagus kampas ganda dan mangkoknya, walaupun dia ada goresan-goresan di mangkok, ada alur-alur ya, itu kampas tetap ngegrip atau nggak slip. Tapi kalau kampasnya jelek, walaupun mangkoknya itu baru, walaupun dibikin mepet, nah kalau dia slip tetap, walaupun akselerasi depannya enak, tetap nanti ketika dapat tanjakan dia bakalan ngos-ngosan gitu. Tapi kalau kampasnya bagus, dapat tanjakan slow aja, tetap tenaganya dapat gitu ya. Jangan salah kaprah. Nanti banyak yang pikir ketika ini makin mepet tenaganya makin bagus. Enggak, tenaganya enggak makin bagus, hanya saja akselerasinya lebih bagus ya. Gitu aja. Saya akan tutup, nanti kita coba hasilnya gimana. Oke Kang Bro, ini udah jadi ya motornya. Masih saya nyalakan. Nah ini motornya halus ya, mesinnya halus, maksudnya di bagian kampas ganda nggak ada bunyi dek dek dek
deg-deg atau apa nggak ada, karena karetnya baru, kampasnya baru, dan tadi udah saya coba tenaganya enak, responsif ya. Ya wajar lah kalau semua kampas kopling, kampas ganda mangkok baru ya enak. Oke gitu dulu ya yang bisa saya share kali ini. Jangan lupa di like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.